Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Internal Talks. Pada siang hari ini ketemu lagi dengan narasumber yang tentu sangat kompeten di bidangnya. Dan sebelum kita mulai, mungkin sedikit info mengenai Internal Talks, bahwa Internal Talks ini akan diadakan setiap minggu dan rutin diadakan dengan narasumber yang berbeda-beda dari setiap divisi di KSM Ilmu Penyakit Dalam FKW RSCM. Dan tentu topik yang dibawakan juga berbeda-beda sesuai dengan keahlian masing-masing dan tentu akan sangat bermanfaat untuk sahabat Internal Talk sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Ansori, spesialis penyakit dalam, dan pada siang hari ini sudah hadir narsum kita yang sangat ahli di bidangnya dan sangat cantik. Beliau adalah Dr. Suzy Maria, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi klinik. Selamat siang, Dr. Suzy. Halo, selamat siang, Dr. Ansori. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Dr. Ansori sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Dr. Suzy. Sekarang kita akan membahas topik yang tentu masih hot dan banyak yang bertanya-tanya di luar sana, khususnya oleh masyarakat awam, mengenai vaksinasi COVID-19. Nah, ini saya sudah mengumpulkan cukup banyak pertanyaan yang sebenarnya di luar sana itu menjadi pertanyaan yang umum, paling banyak ditanyakan oleh masyarakat. Yang pertama, sebenarnya apa sih vaksin itu? Lalu vaksin COVID-19 itu manfaatnya sebenarnya untuk apa ya, dokter? Oke, jadi vaksin adalah suatu preparat biologis berisi mikroorganisme, jadi bisa bakteri atau virus, jadi bisa utuh, bisa bagiannya saja, atau produk toksinnya saja, katakanlah. Nah, si vaksin ini atau preparat biologis tadi akan diberikan kepada tubuh baik manusia ataupun hewan untuk mencetuskan respon kekebalan yang spesifik terhadap mikroorganisme tersebut. Baik. Jadi kalau kita sebut sebagai vaksin COVID-19, maka kita akan memberikan bagian dari virus COVID-19 dimasukkan ke tubuh manusia untuk mencetuskan respon kekebalan terhadap penyakit COVID-19, begitu. Baik, terima kasih Dr. Suzy. Ya, ini jawaban yang sangat jelas saya kira. Dan ini juga menjadi menjadi pertanyaan juga, Dr. Suzy. Apakah jika kita sudah divaksin COVID 2 kali, itu sudah menjamin kita terlindungi dari virus COVID itu sampai 100%? Oke, Iya. Tentunya yang namanya vaksinasi, pencegahan penyakit tidak akan ada yang bisa mencegah 100%, Iya. baik untuk vaksin COVID-19 ataupun untuk vaksin lain yang sudah lama kita gunakan di masyarakat. Iya. Jadi vaksin ini adalah melengkapi protokol kesehatan yang sudah kita lakukan. Awalnya kita jargonnya 3M, kemudian berkembang 5M, 6M, ya pokoknya kita melakukan protokol kesehatan ditambah dengan vaksinasi untuk mencegah penyakit. Nah, jadi tidak menjamin kalau divaksin pasti 100% tidak sakit, tapi manfaat dari vaksinasi COVID-19 adalah untuk mencegah terjadinya sakit COVID-19 yang berat. Jadi kita tidak sampai dirawat di ICU, bahkan mencegah kematian akibat COVID-19. Terima kasih, dokter. Jadi ditekankan sekali bahwa jangan berpuas diri walaupun sudah divaksin 2 kali ya, dokter. Jadi tetap harus protokol kesehatan, memakai masker, social distancing, mencuci tangan, dan seterusnya ya, dok? Iya. Baik, terima kasih, dok. Nah, berikutnya, sebenarnya di Indonesia itu, dok, vaksin COVID jenis apa saja sih yang sudah beredar? Oke, Ya. Jadi yang pertama adalah jenis inactivated, atau intinya dia adalah virusnya masih utuh tapi sudah dimatikan. Ya. Nah, untuk jenis ini ada 2 merek yang ada di Indonesia, yang digunakan di Indonesia, yaitu adalah merek Sinopharm atau Bio Farma, dan juga Sinovac atau Bio Farma, dan juga Sinopharm. Kemudian jenis yang kedua adalah viral vector. Jadi kalau viral vector ini kita menggunakan virus lain, bukan virus COVID-19, sebagai pembawa yang di dalamnya membawa materi genetiknya atau antigennya dari virus COVID-19. Nah, si virus pembawa ini tidak akan menginfeksi manusia dan juga tidak akan berkembang biak di dalam tubuh manusia. Nah, viral vector ini jenis vaksin yang ada di Indonesia adalah
vaksin AstraZeneca. Mhm. Kemudian vaksin jenis yang ketiga yang ada di Indonesia adalah vaksin mRNA. mRNA ini adalah materi genetiknya dari virus COVID-19, kemudian dibungkus dalam suatu bungkus yang terbuat dari lemak. Nah, itu yang akan disuntikan ke tubuh manusia. Vaksin mRNA ini ada 2 yang sudah dilisensi oleh Badan POM juga, sudah diautorisasi oleh Badan POM untuk digunakan di masyarakat Indonesia. Moderna sudah ada di kita, Pfizer sudah diizinkan tapi belum sampai barangnya. Jadi kurang lebih kita akan punya dalam waktu dekat 6 vaksin yang sudah diizinkan. Baik, terima kasih Dok informasinya. Nah, tentu dengan berbagai macam platform itu masyarakat juga bertanya-tanya Dok, kira-kira yang mana sih yang paling bagus untuk mencegah infeksi COVID-19? Karena banyak juga yang membaca kalau Sinovac misalnya efikasinya itu 65% gitu Dok. Tapi yang lain Moderna, Pfizer efikasinya itu mencapai lebih dari 90%. Apakah dengan hasil efikasi yang lebih tinggi tersebut menjamin bahwa vaksin mRNA seperti Pfizer ataupun Moderna itu lebih baik dalam mencegah infeksi COVID-19 dibandingkan dengan yang efikasinya lebih rendah seperti Sinovac atau Sinovac? Ya, jadi angka efikasi itu Dr. Ansori itu kan didapat dari uji klinis ketika vaksin tersebut dikembangkan kemudian diujikan pada kelompok terbatas. Nah, tentunya angka yang dihasilkan dari uji klinis itu akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi populasi yang diteliti gitu. Jadi seandainya memang vaksin tadi katakanlah Pfizer diteliti di masyarakat yang berbeda dengan penelitian vaksin Sinovac dilakukan, maka tentu sangat mungkin dihasilkan nilai yang jauh berbeda. Jadi kita tidak bisa langsung menyimpulkan vaksin dengan efikasi katakanlah 98% pasti jauh lebih baik dari vaksin yang efikasinya 65%, katakanlah seperti itu. Karena keduanya diteliti di kelompok populasi yang berbeda. Beda kalau vaksin tersebut diteliti di tempat yang sama, masyarakat yang sama, pola penularan penyakit yang sama, dibandingkan satu persatu atau head to head kita bandingkan vaksin A dengan vaksin B, maka dengan itulah kita baru bisa menyatakan oh ya vaksin A lebih baik daripada vaksin B gitu. Ya, terima kasih dokter. Jadi ini tentu terang benderang bahwa sebenarnya tidak usah khawatir kalau saya itu divaksin Sinovac efikasinya rendah maka saya resikonya lebih besar, tidak seperti itu ya dok. Sebenarnya apapun platformnya itu silakan divaksin dan itu tidak masalah, tentu semuanya sama-sama baik seperti itu dok. Jadi tidak perlu khawatir. Baik dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini juga banyak yang bertanya, sudah sampai mana sih dok progres dari vaksinasi COVID-19 untuk nakes dan juga untuk lansia ataupun yang lain? Ya. Jadi program vaksinasi COVID-19 di Indonesia kan memang diatur oleh pemerintah ya Dr. Ansori. Jadi pemerintah kita lah yang menentukan prioritas kelompok mana dulu nih yang divaksin. Jadi ketika kita mulai tahun 2019 Januari, waktu itu kan memang di fase awal yang divaksin adalah nakes. Nakes sudah mendapatkan vaksin dosis pertama dan kedua, diselesaikan cepat. Kemudian dikembangkan lagi, lansia mendapatkannya, kemudian pekerja di layanan publik. Kemudian stok vaksin kan semakin banyak datang, kita mendapatkan donasi dari banyak pihak, ya ketersediaan vaksin menjadi lebih banyak, maka kemudian diperluas masyarakat yang dewasa waktu itu 18 tahun ke atas sudah bisa divaksinasi. Mau kerjanya apa, kemudian mau punya komorbid atau tidak, silahkan divaksinasi. Dan kabar gembiranya terakhir adalah vaksin ternyata sudah bisa juga diberikan untuk anak usia 12 tahun ke atas. Jadi begitulah urutannya kita di Indonesia saat ini. Untuk usia 12 tahun ke atas, anak-anak 12-18 itu bisa menggunakan vaksin jenis Sinovac dan juga nanti Pfizer kalau masuk ke Indonesia. Siap, terima kasih dokter, sangat jelas penjelasannya. Nah tentu dari prioritas tadi yang sudah divaksin ada nakes, kemudian ada lansia, kemudian ada petugas publik. Mungkin di antara mereka juga ada yang mengalami komorbid ya dok. Nah ada yang mungkin mengalami komorbid diabetes, ada yang mengalami hipertensi, bahkan juga ada yang mengalami autoimun dan seterusnya. Nah kira-kira untuk populasi ataupun individu dengan komorbid ini itu bagaimana dok untuk kebolehannya untuk divaksin COVID-19?
Nah, tentunya kita harus ingat juga Dokter Ansori bahwa orang-orang dengan komorbid ini justru merekalah yang sangat risiko tinggi untuk mengalami COVID-19 yang berat. Jadi justru mereka yang harus kita berikan perlindungan dari vaksinasi dengan cara vaksinasi gitu. Nah, tapi agar vaksinasi tersebut berhasil baik, kemudian efek sampingnya bisa kita minimalkan, tentu orang-orang dengan komorbid harus dalam kondisi terkendali, sudah dalam pengobatan dan tidak baru saja mengalami komplikasi akut akibat penyakitnya. Kita ambil contoh misalnya, dia punya penyakit asma nih, tapi asmanya sudah stabil, tidak pernah gejala berat yang menyebabkan dia datang ke IGD atau dirawat inap dalam 3 bulan terakhir. Ya, walaupun asmanya belum sama sekali bebas keluhan misalnya, masih pakai obat teratur, silahkan divaksinasi gitu. Jadi justru orang-orang ini yang memang harus kita dorong untuk mendapatkan kekebalan dengan cara vaksinasi. Nah, ada beberapa penyakit yang memang perlu perhatian khusus, misalnya tadi pasien dengan penyakit di gangguan sistem imun, autoimun, atau orang-orang dengan kanker, atau penyakit gangguan di daya tahan tubuh lainnya. Tentu ini perlu evaluasi lebih mendetail dari dokter yang merawatnya, apakah memang sudah layak untuk menerima vaksin saat ini. Gitu. Baik, terima kasih dok. Jadi justru orang-orang dengan komorbid ini adalah orang yang harus diprioritaskan untuk divaksin COVID, karena jika terkena infeksi COVID justru gejalanya resikonya lebih berat daripada orang yang tidak memiliki komorbid ya dok. Dan tentu untuk yang autoimun tadi, khusus autoimun memang sedikit tanda kutip kompleks dan memang harus diteliti lebih lanjut oleh dokter yang merawatnya dok, agar dia boleh divaksin COVID atau tidak. Baik, terima kasih dok untuk penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini juga banyak beredar di masyarakat dok. Bahkan sempat ada pasien yang datang ke saya menanyakan, saya pernah mendengar dok bahwa orang yang divaksinasi COVID itu ada yang meninggal dan akhirnya membuat saya takut untuk divaksin dok. Itu bagaimana ya dok? Kira-kira, nah, gimana dokter itu untuk pertanyaan pasien seperti itu? Nah, iya. Pertama tentu kita turut berduka ya kalau seandainya ada kerabat yang meninggal dan dalam kurun waktu yang memang berdekatan dengan vaksinasi. Tentunya sebenarnya yang namanya vaksin sama seperti obat gitu ya. Efek samping pasti ada. Gitu. Akan tetapi yang paling sering terjadi adalah efek samping yang ringan gitu. Jadi apapun jenis vaksinnya. Jadi efek samping yang ringan itu katakanlah ada bengkak, nyeri, kemerahan daerah lokasi suntikan, atau dia mengeluh kok jadi meriang, menggigil, demam, badannya nggak enak, sakit-sakit semua. Nah, itu adalah reaksi yang wajar, biasanya ringan dan hanya terjadi beberapa hari dan akan sembuh sendiri. Nah, sebagian besar vaksin seperti itu. Tapi memang ada efek samping yang bisa berat, tapi juga kejadiannya sangat jarang. Kita ambil contoh deh, reaksi alergi yang sangat berat, reaksi anafilaksis. Nah, itu memang ternyata setelah vaksin COVID-19 ini digunakan di masyarakat didapatkan bahwa ternyata vaksin Pfizer itu lebih sering menimbulkan risiko anafilaksis. Jadi 11 kasus dari setiap 1 juta dosis yang diberikan. Sedangkan kalau vaksin-vaksin yang lain biasanya kurang dari 1 kasus lah per 1 juta dosis yang diberikan gitu. Jadi memang tiap vaksin ada ternyata menimbulkan efek samping yang ada yang lebih sering gitu ya. Nah, tapi apakah kemudian vaksin yang lain selain Pfizer tidak bisa menimbulkan anafilaksis? Ya enggak juga, semuanya berpotensi yang sama gitu. Tapi yang perlu kita ingat adalah efek samping yang berat itu biasanya sangat jarang, dan tentunya kita punya tim khusus, Dr. Ansori, tim khusus secara nasional, tim KIPI, jadi untuk memantau apakah dan untuk mengevaluasi. Jadi apakah benar semua kejadian yang terjadi setelah divaksinasi itu memang disebabkan oleh vaksin atau tidak? Ya, terima kasih Dr. Susi. Jadi intinya bahwa efek simpang yang mungkin timbul itu risikonya sebenarnya jauh lebih kecil daripada manfaat yang sangat besar yang akan kita peroleh dari vaksinasi. Ya, tentu resiko jika kita tidak divaksin dan mengalami gejala berat oleh COVID itu akan jauh lebih besar daripada kita hanya mengalami KIPI yang umumnya itu ringan ya dokter. Terima kasih dok. Nah, berikutnya kita masuk ke pertanyaan mengenai ibu hamil dan menyusui dok. Apakah boleh untuk divaksin COVID? Oke. Kalau yang pertama kali rekomendasinya waktu itu adalah tidak bisa. Ya.
Tentu karena waktu itu pengalaman kita masih sedikit kan ya, karena vaksin ini adalah vaksin yang baru. Kemudian setelah dilihat, vaksin ini ternyata aman pada masyarakat umum, maka diperluas ya indikasinya untuk ibu menyusui bisa. Karena tujuannya selain untuk melindungi si ibu yang menyusui, juga kan diharapkan kekebalan yang dihasilkan itu juga bisa diberikan melalui ASI pada anak yang disusuinya. Gitu. Karena semua kita berisiko untuk terkena COVID-19, termasuk juga bayi yang baru lahir. Nah, kemudian ibu hamil. Nah, sebenarnya kita juga punya pengalaman yang cukup banyak dengan vaksinasi pada ibu hamil gitu. Dan untuk beberapa jenis vaksin itu sudah vaksin yang lain, tapi ya contohlah influenza itu kan memang bisa dan justru dianjurkan untuk diberikan pada ibu hamil. Tetanus, difteri juga seperti itu. Jadi kita punya pengalaman yang banyak mengenai pemberian vaksin pada ibu hamil ini dan juga bayi. Jadi kalau untuk vaksin COVID-19, berhubung ini vaksin yang baru, tentu pemberian pada ibu hamil harus didiskusikan dulu dengan dokternya. Jadi apakah ibu hamil ini memang berisiko tinggi untuk terkena COVID-19, misalnya terkait dengan pekerjaannya, dan apakah dia juga punya komorbid yang lain mungkin yang menyebabkan risiko COVID-19-nya nanti sangat besar. Dengan pertimbangan mengenai manfaat dan risiko vaksinasi, nanti akan diputuskan bersama antara dokter dan juga pasiennya, apakah memang akan diberikan vaksin COVID-19. Tapi pada dasarnya sebenarnya vaksin tersebut bila indikasinya kuat dapat diberikan. Baik. Ya, jadi jenisnya adalah yang inactivated, Sinovac, dan juga nanti vaksin yang mRNA, Pfizer. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan mengenai pemberian bersamaan dengan vaksin lain. Apakah vaksin COVID itu bisa diberikan bersamaan dengan vaksin lain seperti influenza dok ataupun hepatitis B? Karena tentu cukup banyak masyarakat di luar sana yang ingin divaksin secara berbarengan ataupun ingin terlindungi dari infeksi lainnya selain COVID. Nah, kira-kira apakah boleh diberikan secara bersamaan atau justru harus diberikan dengan interval waktu tertentu, dok? Oke. Ya. Karena vaksin COVID-19 ini adalah vaksin yang baru dan kita masih memantau apa saja sih KIPI-nya yang mungkin terjadi, maka idealnya kita ingin memisahkan atau memberikan jarak antara vaksin ini dengan vaksin yang lain. Jadi diberikan jarak 1 bulan. Jadi kita berikan vaksin COVID-19 1 bulan kemudian, dosis kedua katakanlah ya jaraknya 1 bulan. Setelah 1 bulan dari itu baru dia bisa mendapatkan vaksin yang lain. Sebenarnya alasannya bukanlah alasan apakah nanti vaksinnya efektivitasnya akan turun, ya sebenarnya bukan ke arah situ, tapi karena kita ingin memantau benar-benar kalau terjadi sesuatu ini memang mungkin dikaitkan dengan vaksin COVID-19-nya. Tetapi bila ada memang kebutuhan khusus gitu ya, misalnya katakanlah ini ada pelajar-pelajar yang mau keluar negeri, Dokter Ansori, ada persyaratan harus mendapatkan vaksinasi, ya itu nanti akan bisa diatur oleh dokter yang memang berpengalaman di bidang vaksinasi untuk pemberian vaksinasinya agar semuanya juga dapat diberikan sesuai kebutuhan gitu. Sedangkan sebenarnya dari WHO sendiri dan juga CDC Amerika sendiri sebenarnya kalau untuk vaksin COVID-19 dan influenza itu tidak masalah sebenarnya untuk diberikan bersamaan. Oke, terima kasih dokter. Jadi sebenarnya bukan masalah safety tetapi lebih ke melihat KIPI-nya ya dok. Jadi jangan sampai membingungkan antara KIPI yang disebabkan oleh vaksin non-COVID ataupun KIPI yang disebabkan oleh COVID, seperti itu ya dok. Oleh karena itu perlu diberikan interval kurang lebih 4 minggu atau 1 bulan. Terima kasih dok. Nah berikutnya ini juga banyak terjadi di masyarakat bahwa mereka itu mencek titer antibodi setelah divaksin COVID-19. Nah ini bagaimana dok kira-kira? Apakah kita harus mencek titer antibodi atau cukup 2 kali vaksin dan kita tidak perlu mencek? Gimana dok kira-kira? Oke, sebenarnya yang tersedia di pasaran di laboratorium mengenai titer antibodi itu bukan ditujukan untuk menilai respon vaksinasi, tapi itu adalah menilai respons kekebalan seseorang setelah seseorang terinfeksi secara alamiah. Jadi tentu itu tidak sama. Jadi sebenarnya kita dari sisi imunologi tidak menganjurkan untuk pemeriksaan titer antibodi setelah vaksinasi. Kita percaya dong dengan hasil penelitian uji klinisnya vaksin tersebut, itu kan sudah diteliti. Jadi pada pemberian vaksin ini berapa banyak atau berapa persen dari subjek penelitiannya yang akhirnya membentuk respon kekebalan yang cukup. Itu kan kita sudah tahu sebenarnya. Jadi nggak perlu ya kalau untuk
vaksinasi massal atau ya vaksinasi pada masyarakat, program vaksinasi khalayak umum itu tidak diperlukan pemeriksaan antibodi pasca vaksinasi. Baik, terima kasih dokter. Pun kita tidak tahu berapa sebenarnya cut off ataupun ambang antibodi tersebut jika dia memang protektif atau tidak gitu ya dok. Jadi justru mencek antibodi pada setelah vaksin itu akan membingungkan terkadang dok. Kalau misalnya antibodinya ternyata hanya nilainya kecil, apakah saya harus vaksinasi ketiga? Nah, banyak yang seperti itu dok. Sehingga jadi panik dan repot lah mencari vaksinasi yang ketiga. Bahkan ada yang ingin vaksinasi keempat dan seterusnya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Baik, nah sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya mengenai pantangan dok. Apakah ada pantangan obat tertentu yang tidak boleh dikonsumsi oleh seseorang yang akan divaksinasi COVID dok? Oke, kalau pantangan tentu sebenarnya tidak ada dokter Ansori. Tapi pada penderita penyakit kronik yang memang sudah ada obat rutinnya, tentu obat rutinnya justru harus diminum rutin gitu, karena kalau dihentikan justru akan menyebabkan kondisi penyakitnya nanti jadi tidak stabil. Katakanlah dia menderita hipertensi, kemudian karena takut mengganggu vaksin dihentikan obat hipertensinya, taunya tekanan darahnya jadi melonjak tinggi, itu kan tidak boleh seperti itu. Jadi obat-obatan rutin silakan dilanjutkan. Nah, mungkin bila mendapatkan obat-obatan yang memang berefek pada sistem imun, misalnya pada pasien penderita penyakit autoimun atau pasien penerima transplantasi organ, nah itu kan mungkin akan mempengaruhi respon vaksinasi. Nah, itu yang harus didiskusikan dulu pada dokter yang merawatnya. Baik, terima kasih dok. Jadi memang yang kita harus perhatikan adalah obat-obatan imunosupresan ya dok, atau obat-obatan yang mempengaruhi sistem imun, di mana ada memang yang harus dihentikan terlebih dahulu, ada yang boleh dilanjutkan dengan dosis-dosis tertentu, dan ini harus didiskusikan dengan dokter yang merawatnya. Baik, ini pertanyaan terakhir dok, mengenai kalau kita sudah divaksin COVID, apakah ada pantangan yang harus kita hindari dok, agar mungkin jangan sampai timbul KIPI yang lebih berat, ataupun mungkin respon imun yang terbentuk itu terganggu dok? Apakah ada mungkin aktivitas tertentu atau yang harus kita hindari dan seterusnya dok? Setelah divaksin? Terima kasih. Yang tentunya harus dilakukan dulu ya dokter Ansori, sebelum dan sudah vaksinasi tentu kita harus tidur yang cukup, istirahat yang cukup ya, kemudian minum juga yang cukup. Kemudian yang harus dihindarin adalah alkohol. Alkohol itu memang akan menurunkan respon dari kekebalan yang dicetuskan dari vaksinasi. Kemudian ada perhatian khusus nih untuk vaksin yang jenis mRNA. Jadi dikatakan sekitar 1 minggu setelah menerima vaksin jangan melakukan olahraga yang berat dulu ya, karena ada risiko nanti untuk mencetuskan peradangan pada otot jantung. Ya walaupun itu kejadian yang amat sangat jarang, tapi kita jaga-jaga aja gitu dokter Ansori. Terima kasih dokter. Nah, itu adalah pertanyaan terakhir sahabat Internal Talks. Nah, ini mungkin Dr. Suzy, apakah ada kata-kata mutiara yang mau disampaikan ke sahabat Internal Talks sebelum kita tutup acara kita pada siang ini? Silakan Dr. Suzy. Oke. Jadi sahabat Internal Talks, kita sudah 1 tahun lebih ya menjalani pandemi COVID-19 ini, masih belum juga terkendali. Maka kita ingin mencapai kekebalan dengan cara melakukan vaksinasi dan kalau bisa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, jangan khawatir terhadap efek samping yang belum tentu terjadi pada kita. Dan kalaupun terjadi, itu umumnya efek samping yang ringan. Kita harusnya lebih khawatir bila kita terkena COVID-19 daripada khawatir terkena efek samping yang ringan tersebut dan belum tentu terjadi. Dan kita tidak perlulah untuk memilih-milih vaksin, karena kalau kita ingin memilih-milih, menunggu-nunggu, pengennya dapat vaksin yang dikatakan efikasinya lebih baik, nunggu-nunggu itu vaksinnya belum datang, keburu kena COVID kitanya. Jadi terimalah vaksin apapun yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk kita, dan mari kita bersama-sama membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity melalui vaksinasi COVID-19. Baik, terima kasih Dr. Suzy untuk kata-kata mutiara yang sangat menggugah dan saya kira mencerahkan untuk sahabat Internal Talks sekalian. Baik, saya kira untuk acara kita pada siang hari ini saya mohon izin untuk ditutup. Terima kasih Dr. Suzy selaku narasumber yang sudah memberikan pencerahan yang sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan juga
Saya kira kepada sahabat Internet Talk semua, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.